Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo-demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Tertarik gak pas sama tawaran bahasanya sore politik tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak belakangan Pak? Saya nggak tertarik politik, Mas. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top Isu bersama saya Anggi Hasibuan. Malam ini kita akan membahas sosok Menkyu Purbaya yang belakangan menjadi sorotan publik karena pernyataan yang ceplas-ceplos dan hasil survei terakhir Indeks Politika Indonesia, elektabilitasnya ini jauh melampaui Deddy Mulyadi dan bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya pemirsa, apakah gaya Purbaya ini sudah memberikan efek nyata ke ekonomi dan politik atau masih perlu waktu untuk membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya ekonomi kita bisa benar-benar berjaya? Inilah Top Isu dengan tema Indeks Politika Indonesia, elektabilitas Purbaya kalahkan KDM dan Gibran. Ya, dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia, Denny Carter, kemudian analisis politik Adi Prayitno, dan Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufik Kurrahman. Selamat malam, mas-mas semua. Terima kasih sudah hadir di studio 1 Mirror TV. Apa kabar? Baik? Baik ya. Oke, kami akan tampilkan dulu pemirsa. Ini adalah beberapa hasil survei dari Indeks Politika yang menempatkan Purbaya di posisi kedua capres. Bisa kita tampilkan sekarang untuk grafis pertama, survei elektabilitas calon presiden 2029. Oke, nah ini dia pemirsa. Jadi menempatkan bahwa di urutan pertama ada Prabowo Subianto, kemudian ada Joko Widodo di 24,25%. Lalu Purbaya Yudi Sadewa 19,45%. Ada KDM di sini, lalu ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita akan bergeser ke grafis yang berikutnya. Boleh kita tampilkan? Nah, oke, ini adalah hasil survei elektabilitas calon presiden 2029. Prabowo Subianto di urutan pertama dengan 40,12%, lalu Menkyu di 22,50%, lalu diikuti ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga AHY di 5,12%. Ya, survei ini pemirsa dilakukan 1-10 Oktober 2025, ada 1.610 orang responden, kemudian juga tingkat kesalahannya di 1,6% dan tingkat kepercayaan di 95%. Saya akan langsung tanya ke Mas Denny. Mas Denny, 2 bulan setelah dilantik begitu, kemudian Menkyu, kita melihat tadi hasil surveinya begitu. Apa yang sebenarnya kemudian mendorong lonjakan secepat ini, Mas Denny? Iya, betul. Jadi temuan kita bahwa terjadi lonjakan popularitas dan tingkat elektabilitas dari Pak Purbaya Yudi Sadewa itu. Kalau menurut kita, hal ini disebabkan oleh arah kebijakan beliau yang antitesa kalau menurut saya dari kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh gaya komunikasi beliau yang mungkin asertif ya, yang ceplas-ceplos, kemudian tanpa basa-basi, ya kan, dan modelnya yang seperti ini disukai oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian kalau kita analisa menurut kami dari sebuah buku Malcolm Gladwell tentang tipping point. Jadi kenapa elektabilitas beliau ini sangat cepat naik, popularitas ya terutama ya, dikarenakan yang pertama ada 3 hal, Mas. Yang pertama itu adalah koneksi. Koneksi dalam hal ini adalah sosial media itu punya pengaruh sekali.
Kenapa? Karena dengan struktur lingkungan strategis yang berbeda sekarang, yang sudah berubah dari di zaman sekarang itu, semua society itu sudah terhubung satu sama lain. Gitu. Jadi cepatnya viralitas itu menjadi sangat cepat, ya kan? Seperti edarannya endemi atau pandemi sangat cepat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kelengketan. Istilahnya itu hal kecil yang simple, yang mudah diingat dan yang baik itu mudah diingat oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat. Seperti itu, ya kan? Ada satu lagi. Itu adalah konteks. Nah, konteksnya kenapa beliau ini momentumnya sekarang itu terjadi di bulan Juli dan Agustus kemarin. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi protes dari masyarakat karena tindakan atau gaya komunikasi, mungkin nanti Mas Adi bisa jelaskan, ya kan? Gaya komunikasi pejabat itu yang menyinggung perasaan masyarakat, ya kan? Sehingga muncullah demo di bulan Agustus. Nah, konteks inilah yang menyebabkan muncul kemudian tokoh Pak Purbaya. Waktunya pas begitu. Waktunya pas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa elektabilitasnya menurut kami cukup cepat. Oke, ada beberapa hal. Tadi Mas Den sempat menyebutkan ada faktor sosial media, ada faktor disukai, kemudian juga ada faktor mungkin gaya komunikasi. KDM kan juga melakukan hal sama, Mas Den. Betul. Begini, KDM itu segmennya berbeda. Begitu. Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan berarti? Kalau menurut saya bukan pencitraan. Gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan? Gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Dari temuan indeks politika sendiri sebenarnya itu yang membuat Pak Purbaya kemudian menarik perhatian dan juga berhasil. Memang kebijakannya atau ceplas-ceplosnya? Dua-duanya. Iya, dari kebijakannya itu kebijakannya bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebelumnya, ya kan? Dengan apa yang dilakukan oleh, bisa kita bilang pejabat-pejabat saat ini yang mungkin lebih hati-hati, ya kan? Kemudian selain kebijakan juga gaya bahasa, gaya menyampaikan. Beliau menggunakan data, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, yang mudah dipahami oleh Gen Z, yang mudah dipahami oleh milenial. Jadi itu yang membuat beliau berbeda dengan mungkin Kang Deddy seperti itu. Saya ke Mas Adi. Mas Adi melihat hasil survei tadi, Mas Adi, kemudian hanya waktu 2 bulan mengalahkan nama-nama besar, tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama saya tidak membaca utuh hasil survei yang dilakukan oleh sahabat saya Kang Denny ini terkait dengan beberapa aspek terkait dengan popularitas, terus likability termasuk juga elektabilitas calon. Tapi bagi saya secara prinsip survei itu adalah semacam screenshot terkait dengan bagaimana persepsi publik yang terjadi hari ini. Saya membaca kalau di survei itu disebutkan misalnya Pak Purbaya itu masuk dalam 2 skenario sebagai calon presiden, dia runner up gitu, persis di bawahnya Pak Prabowo, sekalipun jaraknya cukup jauh, dan masuk juga dalam skenario calon wakil presiden dan paling tinggi melampaui yang lain. Kalau saya melihat ini kan sebenarnya tidak terlepas dari soal exposure politik yang memang terjadi. Sejak awal dilantik, Pak Purbaya selalu mendapatkan resultante dan persepsi publik yang cukup luar biasa. Meski sempat slip tongue, tapi slip tongue yang saya sebut itu adalah sesuatu yang menjadi berkah. Sehingga publik ingin tahu, ini siapa sih sebenarnya Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang nyaris tidak pernah tergantikan. Ini kan adalah Menteri Keuangan yang hidup di segala zaman. Mulai dari SBY, Jokowi, kemudian Pak Prabowo. Publik ingin tahu, sekalinya muncul Pak Purbaya, ini kan menimbulkan kekisruhan. Karena dianggap statementnya itu terlampau hiperbolis.
bahwa dia dipilih sebagai menteri itu ya mungkin karena dia jago dalam bidang ekonomi. Saat itu gaya komunikasinya memang agak dikritik, tapi pasca itu ada berkah yang cukup luar biasa yang didapatkan oleh Pak Purbaya. Ada rasa yang disebut dengan curiosity, ada keinginan tahuan sebenarnya publik terkait dengan sosok yang disebut dengan Pak Purbaya. Nah setelah itu Pak Purbaya mulai menata komunikasinya dengan bagus. Jadi ini tentu tidak terlepas dari exposure dan spotlight politik yang bermunculan selama kurang lebih 2 bulan. Di mana memang kalau bicara tentang ruang publik politik, nyaris tanpa hari, nyaris tanpa waktu, tanpa pembicaraan terkait dengan Pak Purbaya. Jadi persepsi publik itu sangat tergantung apa yang terjadi hari ini, happening. Dan berturut-turut Purbaya itu konsisten selalu viral dan selalu trending topik. Yang kedua memang ada yang disebut soal bagaimana kebijakan yang relatif reliable dengan keinginan yang disampaikan oleh publik. Misalnya ketika Purbaya bilang, kan sebenarnya triggernya adalah soal ketika Purbaya bilang nggak mau bayar hutang WUS pakai APBN. Ya. Nah itulah yang kemudian menurut orang begitu banyak tepuk tangan. Ini baru Menteri Keuangan yang dinilai punya inovasi. Dan satu hal soal diferensiasi yang dimiliki oleh Pak Purbaya, ini kan relatif agak sedikit berbeda dengan pejabat-pejabat publik yang lain yang sebelumnya agak sedikit teknikal, agak sedikit kaku, mungkin juga rada-rada jaim dalam kesempatan. Tapi Pak Purbaya keluar dari itu semua, out of the box, dan dia menunjukkan ada sesuatu yang unik, bahwa dia itu bukan hanya model komunikasinya, tapi kebijakan-kebijakannya itu adalah sesuatu yang selama ini terkonfirmasi sesuai dengan kebatinan masyarakat. Ketika bicara tentang soal tidak mau bayar hutang WUS pakai APBN, ini kan sebenarnya adalah mengkonfirmasi bahwa persoalan WUS selama ini tidak berani ada yang nyentuh, tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berani kemudian membongkar bahwa sebenarnya ada persoalan yang cukup serius, apa? Yaitu persoalan hutang. Sebelumnya lagi juga mengkritik misalnya soal bagaimana kepala-kepala daerah yang dinilai mengendapkan begitu banyak postur anggaran yang dimiliki oleh daerah sehingga daya serap untuk menimbulkan ekosistem di daerah itu kan tidak bermunculan. Itulah yang saya sebut bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ada novelty-nya yang saya kira mungkin ada sesuatu yang relatif baru. Tapi yang ingin saya katakan adalah karena survei itu adalah persepsi publik, dia suatu waktu bisa berubah. Dulu kita melihat Bu Susi juga sempat menjadi rising star. Dulu kita juga melihat bagaimana Sri Mulyani juga menjadi rising star. Dulu kita juga melihat begitu banyak kepala-kepala daerah seperti Ganjar, seperti Anies Baswedan sebagai exposure politik sebagai calon pemimpin nasional. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, momentum berubah, isu politik juga berubah. Maka orang-orang yang cukup populer selalu menjadi spotlight, suka digantikan dengan isu-isu yang lain. Bahkan figur-figur lain juga bermunculan. Karenanya kalau Pak Purbaya ingin terus konsisten dengan hari ini, ya tentu selain gaya komunikasi, selain kebijakannya, ada sesuatu yang baru dipertunjukkan apa? Capaian di bidang Menteri Keuangan harus ditunjukkan. Soal pertumbuhan ekonomi jangan 5,5 lagi dong. Kalau 3 bulan, 4 bulan 5,5 lagi, apa bedanya misalnya Pak Purbaya dengan Bu Sri Mulyani. Termasuk juga apakah bisa menciptakan soal daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Sesuatu yang dikeluhkan pasca 1 tahun pemerintahan kali ini. Gitulah yang saya sebut, kalau ini bisa dirawat, staminanya semakin bagus, kebijakan-kebijakannya betul-betul down to earth dirasakan oleh masyarakat, maka ya Purbaya itu bukan hanya soal 2 bulan dia memenuhi dan relatif cukup kuat di survei, tapi di masa-masa yang akan datang, itu akan selalu menjadi sesuatu yang diidolakan. Kan saya kira di situ konteksnya Mas Anggi. Oke, saya meminjam kalimat dari Mas Adi, rising star begitu. Mas Rizal, The Rising Star ini populer begitu. Ini memang dipicu oleh ekspektasi publik terhadap kebijakan fiskal baru atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, sebenarnya ada 2 aspek yang mesti kita lihat dari sosok Pak Purbaya. Pertama ekspektasi, 2 realita. Kalau ekspektasi, saya kira tadi sudah disampaikan gitu ya. Bahkan sebenarnya secara realita juga punya efek terhadap market. Sebenarnya ekspektasi market ini. Bayangkan ketika di awal diangkat, beliau menggelontorkan 200 triliun ya, agar likuiditas uang juga cepat gitu. Meskipun dengan situasi permintaan kredit ya atas likuiditas itu juga Bank Himbara ya, itu juga berat juga gitu tantangannya. Bahkan di challenge untuk berinovasi gitu. Tapi pelan-pelan kan ternyata memperbaiki. Bahkan indeks harga saham gabungan juga naik luar biasa begitu ya. Jadi ada memang market yang kemudian termasuk juga tadi publik melihat ini ada ekspektasi yang lebih baik begitu dibanding dengan sebelumnya. Ada momen yang sepertinya ekonomi mandek begitu. Pada saat ada Pak Purbaya
coba dibuka keran itu dan ekspektasi market tidak hanya pengusaha tapi juga masyarakat kemudian positif melihat itu. Tapi yang kedua, realitas. Kalau bicara realitas maka dampak terhadap kinerja ekonominya yang terukur. Nah, ini yang belum kita lihat gitu ya. Dan memang kalau kita bicara dampaknya ya, pertama terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap dorongan kinerja produktivitas, sektor-sektor real, termasuk memperbaiki daya beli masyarakat yang selama ini menjadi problem besar di sektor ekonomi. Fiskal apakah efektif gitu ya untuk mendongkrak nilai tambah dan memperbaiki kinerja ekonomi yang sebelumnya menjadi mandek misalnya. Bagaimana memanfaatkan PMI ya, yang saat ini Oktober udah mulai luar biasa PMI kita di atas 50, 51,2. Tapi September kemarin kan di bawah 50, sebelumnya 51. Tapi kok nggak dimanfaatkan, dan ini artinya sedang bergerak lagi industri. Dan Pak Purbaya sebagai menteri yang memegang instrumen ekonomi khususnya fiskal, bisa nggak misalnya fiskal ini memberikan dorongan terhadap sektor-sektor real, ya, terutama sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, yang memberi multiplier efek yang lebih tinggi, termasuk juga misalnya meningkatkan produktivitas, termasuk juga memperbaiki daya beli masyarakat gitu ya, yang notabene fundamental, tidak hanya bansos gitu yang relatif jangka pendek, tapi yang fundamental melalui apa? Penyerapan tenaga kerja, dan itu yang ditunggu-tunggu publik, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan dalam konteks indikator makroekonomi, hal-hal itu yang harus bisa kita lihat di faktanya. Jadi kalau misalnya efek Purbaya ya terhadap realitas dan capaian pertumbuhan ekonomi, memang kita tunggu ya, kita tunggu. Apakah kebijakan ekonominya ini jauh lebih memperbaiki kinerja ekonomi gitu ya, dan juga memperbaiki permasalahan-permasalahan seperti tadi daya beli masyarakat, kemudian kinerja industri sektoral yang notabene industri padat karya gitu ya, yang memberikan nilai tambah besar, atau justru malah belum terlihat kan gitu, nanti bisa kita lihat gitu. Oke, pertanyaannya apakah ini permanen begitu ya dari popularitas ini? Kami akan lanjutkan nanti dialognya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan kami di malam hari ini, dan kami akan kembali tampilkan lagi grafik di malam hari ini. Pemirsa, ini adalah survei menakar persepsi masyarakat terkait isu politik menuju pemilu 2029. Boleh kita tampilkan, ini adalah survei dari Indeks Politika yang pembahasannya pemirsa di malam hari ini menempatkan Purbaya di posisi kedua capres dan teratas cawapres. Ini hanya 2 bulan setelah dilantik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Purbaya kan kalau kita dengerin ya itu bicara selalu saya tidak tertarik politik begitu. Tapi ketika elektabilitasnya setinggi ini, kita sudah melihat hasilnya. Apakah bisa seorang figur tetap netral tanpa tergoda politik praktis? Ya, bagi saya kan survei yang ditampilkan tadi itu kan rata-rata top of mind. Top of mind itu biasanya adalah pertanyaan yang semacam ingin menguji bagaimana pendapat orang secara spontan. Jadi tanpa menyebutkan nama dan menyodorkan gambar kira-kira siapa yang layak, mereka muncul dalam benaknya siapa yang menurut mereka layak sebagai calon pemimpin. Andai pemilu hari ini. Pertanyaannya, andai pemilu hari ini, entah kalau dilaksanakan berbulan-bulan selanjutnya. Berarti survei kecepatan nggak nih? Kalau survei saya selalu mengatakan ini adalah bagian dari alat ilmiah untuk mendeteksi bagaimana pendapat orang. Tapi bagi saya survei itu kan selalu berubah tiap bulan. Artinya survei hari ini tidak bisa menjadi patokan untuk berbulan-bulan yang akan datang. Tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah apakah Pak Purbaya tergoda dengan hal ini? Ya secara alamiah dan secara manusiawi Pak siapapun merasa happy ketika namanya itu selalu diproyeksikan sebagai sosok yang relatif punya kredibilitas untuk ditampilkan sebagai pemimpin-pemimpin nasional. Sejak pemilu dilakukan secara langsung, khususnya pasca 2009, 2014, hingga hari ini, memang
muncul pemimpin-pemimpin transformatif itu berasal dari dua kanal sekaligus. Pertama biasanya yang dulu adalah zamannya Ganjar, kemudian Anies Baswedan dan seterusnya, itu adalah berasal dari kepala-kepala daerah, tapi juga pada saat yang bersamaan muncul dari variabel yang disebut dengan dari kalangan menteri. Makanya dulu kan muncul nama seperti Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian juga macam-macam ada ceritanya. Hari ini yang ditampilkan oleh kawan kita Indek ini kan ada dua yang muncul. KDM muncul sebagai variabel kepala daerah, kemudian Purbaya kita anggap mewakili sebagai unsur dari kalangan menteri. Adalah sesuatu yang selama ini memang selalu menjadi tempat bagaimana calon-calon pemimpin menurut publik hari ini adalah mereka yang sangat potensial untuk bisa ditampilkan. Tapi bagi saya secara prinsip, apakah bisa maju ataupun tidak, tentu Belanda masih jauh. Karena soal bisa bertanding sebagai calon presiden ataupun sebagai capres, itu tentu anatomi terpentingnya soal bagaimana kesepakatan elit, Mas. Dulu kita tidak pernah membayangkan orang seperti Gibran bisa maju. Tidak pernah dibayangkan. Dalam survei-survei yang dinilai sangat kompeten untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, itu dulu ada nama seperti Erick Thohir, dan ada nama lain seperti Zulhas, Airlangga, dan seterusnya. Karena satu kubu adalah satu koalisi. Tapi di ujung permainan, Gibran yang tidak pernah dibicarakan pasca putusan MK 90, nama ini muncul, Mas, sebagai variabel kunci. Begitupun dengan Kiai Ma'ruf Amin. Dulu siapa sih yang memikir bahwa Kiai Ma'ruf Amin bisa maju berdampingan dengan Jokowi? Karena 2 jam sebelum diumumkan calon Jokowi kan ada nama Pak Mahfud MD. Bahkan Pak Mahfud MD sudah siap-siap di sebelahnya untuk muncul. Jadi kalau secara praksis sebenarnya bisa maju ataupun tidak, memang kuncinya di elit. Mas Adi, Purbaya efek seperti ini begitu, apakah bisa bertahan tanpa mesin politik atau partai? Bagi saya tidak harus mesin politik, tapi bagi saya secara prinsip adalah soal apakah bisa bertanding secara realistis butuh mesin politik, Mas. Kalau hal yang kayak gini kan pendapat publik. Dan dalam banyak hal pendapat publik itu, bayangan-bayangan yang muncul dalam survei seringkali nggak dipakai oleh elit. Karena kalau kita mau jujur, pemilik partai politik hari ini, ketum-ketum partainya, adalah mereka yang punya intensi untuk bisa maju di 2029. Terutama sebagai calon wakil presiden untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kalau bicara capres head to head melawan Pak Prabowo di 2029, rasa-rasanya sulit untuk menang. Oke, kalau kita bicara soal cawapres sendiri, jadi ketar-ketir nggak mereka-mereka dengan hasil ini? Ya tentu mereka berpikir, Mas, karena apapun judulnya, spotlight terkait dengan Pak Purbaya muncul, orang seperti itu jadi semakin kuat. Dan bahkan kalau di surveinya Indek ini mengalahkan Gibran yang hari ini adalah wakil presiden yang mestinya dari segi popularitas, dari segi elektabilitas muncul kemudian di atas rata-rata. Cuman kalau boleh bertanya sama Kang Denny, ini yang perlu disampaikan ke kita soal popularitas nih. Jangan-jangan popularitas di antara bagian begitu nama ini tidak connect dengan elektabilitas. Misalnya Mas Gibran elektabilitasnya 80%, tapi kok elektabilitasnya 12%. Ada sesuatu yang salah. Mas AHY misalnya elektabilitasnya 75, tapi yang milih misalnya 15% dan seterusnya. Artinya apa? Orang populer dia tidak otomatis akan dipilih. Ini yang mungkin ada gap yang perlu ditampilkan. Jangan-jangan kalau bicara tentang popularitas, nama-nama lain yang sejak dulu kala itu muncul lebih kuat dari Pak Purbaya. Tapi ketika diterjemahkan mau milih ataupun tidak, nggak mau mereka. Mungkin karena ada faktor. Tapi Pak Purbaya sekalipun elektabilitasnya mungkin tidak terlampau sekuat mereka, tapi karena semua suka dengan Pak Purbaya, dikonversi menjadi sebagai sikap politik yang disebut dengan elektabilitas itu, Mas. Mas, apakah memang bisa popularitas tinggi ini kemudian dikonversi jadi akseptabilitas politik jika nanti masuk ke bursa capres? Iya, betul. Jadi begini, hal pertama untuk mendapatkan elektabilitas, jelas orang harus tahu dulu, ya kan? Popularitas. Jadi dengan popularitas seharusnya memang tidak serta-merta itu segaris dengan elektabilitas. Jadi perlu kerja-kerja yang membuat orang menjadi suka kan gitu. Cuman begini, politik itu sebetulnya citra, ya kan? Citra, proyeksi baik secara visual ataupun secara persepsi, Mas, gitu. Jadi kalau menurut saya Pak Purbaya selama beliau bisa konsisten dengan kebijakan dan juga dengan cara komunikasi yang diterima oleh masyarakat dan tidak menyinggung perasaan masyarakat, mungkin beliau akan menjadi mungkin dalam tanda kutip next Jokowi di 2029. Oke, Mas Den, dari basis survei yang teman-teman lakukan ini, seberapa kuat preferensi publik terhadap figur non-partai seperti Purbaya ini? Apakah memang masyarakat mencari sosok-sosok yang independen atau sekedar efek kejutan aja sebenarnya ini sekarang di medsos begitu? Kalau preferensi, kalau dari data yang kita dapat pasti faktor partai politik, ya kan, yang mempengaruhi.
Cuman istilahnya apa namanya ya, di negara kita untuk maju itu kan harus perlu partai gitu. Jadi tokoh Pak Purbaya ini muncul sebagai opsi dari mungkin istilahnya apa namanya, kondisi yang masyarakat sekarang kurang setuju dengan tokoh politik seperti itu, Mas. Oke, saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, banyak yang bilang bahwa gaya komunikasi Purbaya ini lugas, spontan, justru bisa lebih mudah diterima publik, tapi di politik gaya seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya kira Pak Purbaya itu sangat baik ya di dalam menjelaskan fenomena data, fakta, policy kepada publik yang tidak paham ekonomi. Dengan bahasa yang lebih membumi. Itu yang saya kira tidak semua ekonom, apalagi menteri bisa membahasakan itu. Itu saya kira poinnya. Dan masyarakat memahami apa setiap statement yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu clear gitu. Message-nya nyampe. Dan mudah-mudahan nih kebijakan ini juga yang tadi saya sampaikan, ada ekspektasi publik yang kemudian harapannya juga besar terhadap perubahan kebijakan ini, maka tentu secara faktualnya ini yang harus dibuktikan gitu ya. Bagaimana kebijakan Pak Purbaya bisa memperbaiki tanda kutip nasib masyarakat yang selama ini ingin merubah kesejahteraan mereka, kan gitu. Jadi kalau kemudian apakah seorang menteri harus mampu mengkomunikasikan kebijakannya? Iya. Itu penting gitu. Supaya apa? Efektivitas policy ya terhadap para pelaku ekonomi itu clear juga dan market menjadi semakin baik gitu. Kalau misalnya Mas Riz, ekspektasinya ternyata tidak diimbangi oleh realisasi fiskal, misalnya serapan anggarannya rendah atau proyek perumahan tersendat begitu, sebenarnya apakah bisa memudar optimismenya? Nah itu makanya pelan-pelan kalau misalnya kebijakannya tidak efektif gitu ya, dan bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, termasuk juga pelaku usaha, itu yang akan menjadi problem gitu ya. Jadi ekspektasi yang besar tanpa diimbangi oleh realitas ya, dampak terhadap atau kebijakan fiskalnya ya terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat ya, atau perbaikan terutama ya daya beli masyarakat yang selama ini jadi masalah. Ya, kemudian perubahan struktural ekonomi makro mikronya gitu ya, maka tentu ini menjadi ganjalan gitu ya. Untuk itu Pak Purbaya akan sangat baik manakala kebijakan fiskal itu ya tidak hanya mudah dalam konteks mengkomunikasikan, tapi juga efektif gitu ya. Diterapkan gitu. Terutama berkaitan misalnya dengan program-program yang memang betul-betul fundamental memperbaiki kinerja ekonomi gitu ya, apalagi yang tadi daya beli masyarakat, perbaikan sektor industri yang real ya, terutama untuk industri-industri padat karya yang sekarang misalnya sektor-sektor padat karya yang banyak lumpuh tanda kutip ya, bangkrut dan lain-lain, itu yang harus diperbaiki gitu. Misalnya di sektor tekstil, kemudian juga di sektor manufaktur yang notabene juga pelan-pelan ya beberapa bulan yang lalu sudah mulai turun gitu, dan itu harus diperbaiki kinerja itu. Kalau itu kemudian secara kebijakan fiskal mampu menyelesaikan masalah-masalah itu, saya kira perbaikan struktur ekonomi itu yang sesungguhnya yang ditunggu gitu. Minimal berapa lama sih Mas baru ketahuan dari sekarang kan dia banyak nih membuat kebijakan, minimal ketahuan dari segi ekonomi itu ini gitu. Ya, saya kira 1 semester lah. 1 semester. Baru triwulan udah kelihatan sih sebenarnya. Tapi kan Pak Purbaya masuk dalam posisi setengah lah gitu ya, 2 bulan. Kan triwulan ketiga nih, triwulan ketiga kan minggu ini diumumkan. Tapi ada kontribusi dari menteri sebelumnya. Mungkin triwulan keempat clear itu kebijakan Pak Purbaya dengan 2026 triwulan ke-1. Saya kira itu menjadi tonggak bagi beliau gitu ya, apakah kebijakannya itu fiskalnya efektif gitu ya, dan juga bisa mendorong dorongan terhadap perbaikan ekonomi atau tidak. Saya kira itu. Mas nanti kita akan lanjutkan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, apakah memang Purbaya efek ini mampu mendorong pertumbuhan nyata? Kami lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya kembali ke Mas Rizal. Mas Rizal, kan ada istilah tidur aja ekonomi bisa tumbuh 5,7%. Ini realistis atau gimmick, Mas? Iya, saya kira mesti kita ada transmisinya seperti apa, kan? Mekanismenya seperti apa. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi ingin tinggi, ya katakanlah 5,7%, maka pertumbuhan industri manufaktur yang notabene memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi kita harus tumbuh lebih tinggi dari itu. Itu saya kira salah satu kuncinya gitu ya, variabelnya. Kondisi sekarang? Ya, saya kira kan pertumbuhan ekonomi ya masih di atas laju pertumbuhan industri kan gitu. Artinya memang harus digenjot apa? Ya industri manufaktur itu yang memberikan nilai tambah tinggi. Ya, meskipun nomor satu ya industri manufaktur sebagai kontributor terhadap PDB nasional kita, tapi masih di bawah 20%. Ya. Dan artinya apa? Artinya kalau ingin memperbaiki dan mencapai itu, ya maka yang harus didorong dari kebijakan fiskal itu adalah industri manufaktur, ya karena sebagai sektor real yang bisa mem-create nilai tambah dan multiplier effect gitu terhadap sektor-sektor yang lain. Apakah Purbaya sekarang sudah on the right track soal itu? Saya kira Pak Purbaya harus mengawal itu dan harus memastikan bahwa kebijakannya itu semua mendorong sektor-sektor real itu. Karena itu kuncinya. Kalau kemudian itu bisa, ya Pak Purbaya tidak hanya melakukan percepatan likuiditas, ya supaya permintaan kredit tinggi, kemudian para pelaku usaha melakukan kredit tidak hanya konsumsi tapi produktif, tapi real, ya aktivitas real, ya di industrinya, kemudian juga pembentukan tadi nilai tambah dari industri dan hilirisasinya, gitu. Maka itu saya kira mampu mencapai apa yang ditargetkan dengan target laju pertumbuhan industri harus di atas laju pertumbuhan ekonomi. Tadi kan Mas Rizal sempat berbicara bahwa harus dikawal sebenarnya sama Pak Purbaya soal ini. Tapi kan sekarang ada istilah bahwa Purbaya versus everybody begitu. Purbaya versus Danantara, Purbaya versus kepala daerah. Ini bisa ke arah sana nggak jadinya gitu? Nah, saya kira memang sinergitas menjadi penting gitu. Dengan daerah misalnya, daerah itu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup besar. Terutama provinsi-provinsi Jakarta 18% terhadap PDB nasional, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Nah itu termasuk juga fiskal itu harus membangun ke situ gitu. Jadi bagaimana kebijakan fiskal yang ditetap atau dilaksanakan oleh Pak Purbaya itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya nasional atau sektoral, tapi juga regional. Karena pertumbuhan ekonomi yang real itu kan ada di daerah. Mas Rizal, maaf saya potong. Dengan gaya komunikasi Purbaya yang seperti sekarang ini, apakah memang ini menjadi rekan atau partner yang baik bagi daerah, kepala daerah, atau justru Purbaya ingin diposisikan seperti daerah harus tunduk sama pusat? Ya, saya kira karena ada kebijakan, maka mungkin transisi ini. Ya, jadi situasi transisi ini harus betul-betul menjadi momentum bagaimana mensinkronkan antara pusat dan daerah. Yang selama ini memang menjadi trigger. Termasuk kemarin ada beberapa gubernur yang datang mengclearance ya berkaitan dengan pembiayaan atau DAK misalnya atau dana transfer daerah misalnya. Nah ini kan harus disesuaikan dan disinkronkan bagaimana pembangunan daerah, terutama daerah-daerah memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini juga harus dipicu gitu ya. Melalui apa? Tidak hanya dana dari pusat tapi juga bagaimana dana daerah itu bisa menghidupkan ekonomi di daerah. Karena tentu ekonomi itu kan dibentuk ada dua sisi memang. Dari sisi konsumsi, dari makro itu ya, dari sisi produksinya. Ya. Tapi jangan lupa produksi dan konsumsi itu wilayahnya ada di daerah juga gitu. Maka bagaimana mensinkronkan antara dua sektor ini dengan pelaku regulasi di daerah. Jadi regulator di daerah juga tentu harus sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan di pusat. Gitu. Baik, saya ke Mas Denny. Mas, apakah lonjakan elektabilitas Purbaya ini benar adanya berkolerasi dengan persepsi publik terhadap ekonomi yang mulai membaik? Iya, kalau dari survei kita kemarin, jadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu cukup tinggi.
kategori tinggi. Setelah ada Purbaya atau sebelum ada Purbaya? Setelah ada. Oke. Jadi survei kita itu tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober, jadi Pak Purbaya sudah dilantik, mungkin baru 1 bulan. Tingkat kepuasan itu di angka 83,5%. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dari angka itu harusnya ada korelasi. Bisa kita sebut bahwa Purbaya penyelamat pemerintah? Iya, jadi beberapa reshuffle yang dibuat oleh Pak Presiden, mungkin Pak Purbaya ini adalah salah satu yang terbaik gitu. Jadi kalau di bola mungkin ini striker mahalnya. Oke. Pak Sadi, sosok Purbaya ini memang di-create seperti ini sekarang sebagai media darling dan macam-macam sebagai penyelamat tadi bahasanya, atau memang ini benar-benar karena sosoknya kemudian membuat persepsi publik baik dan ekonomi kita jadi baik? Kalau saya melihat Pak Purbaya rata-rata secara umum itu kan pakai dua perspektif. Perspektif yang kuantitatif yang tadi dimunculkan dalam survei-survei, tingkat kepuasan, approval rating, termasuk juga soal tingkat elektabilitas. Ini kan persepsi publik. Jadi orang yang berpendapat ini Mas, sekalipun tidak tahu apakah kebijakan fiskal, makroekonomi ataupun sektor real diketahui secara signifikan, tapi karena melihat Pak Purbaya ini ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang baru, ini kok menteri agak berbeda dengan yang lain, dia disukai. Jadi ketika ditanyakan kepada responden, orang yang ditanya satu survei, Bapak Ibu, kalau pemilu dilaksanakan hari ini kira-kira siapa yang muncul? Pak Purbaya yang muncul. Karena yang dimunculkan di media, termasuk di media sosial, nama Pak Purbaya. Ini mungkin orang setelah berdoa ya nyebut nama Pak Purbaya. Mas, wajar kalau kemudian di top of mind dan elektabilitasnya muncul. Itu yang saya sebut sebagai ukuran-ukuran yang berbasiskan variabel kuantitatif. Jadi persepsi publik itu belum tentu dia tahu kebijakan sektor yang sifatnya substantif itu kemudian bermuncul untuk dibanggakan. Nah baru variabel yang disebut dengan kualitatif seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Rizal ini. Apa yang sifatnya kualitatif? Apakah orang ketika melihat sosok Purbaya yang dinilai cukup bagus, memiliki gaya komunikasi yang unik, punya diferensiasi, itu mampu mengubah keadaan. Misalnya pada level makro ya, kan janjinya itu ekonomi jangankan 5,5%, bahkan bisa 6 atau 7%. Kan ini yang kemudian akan ditunggu. Kalau apa yang disampaikan Pak Purbaya ini tidak sesuai dengan target, maka siap-siaplah akan dibully dan dikritik. Karena omongan Pak Purbaya akan di-quote kembali. Pak, ingat waktu jadi Menkyu, awal-awal dilantik, janjinya merem aja pertumbuhan ekonomi bisa naik jadi 6 ataupun 7%. Itu kan pada sektor makro, termasuk juga soal inflasi. Bisa tidak ditahan dalam rentang 2,1% yang kemarin waktu dirilis kan. Begitupun dengan sektor real Mas. Kalau kita ngukur sektor real adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh masyarakat secara umum. Saya membaca hasil rilis yang dibuat oleh pemerintah. Sektor real yang dibanggakan salah satunya adalah telah membuat 100 lah kurang lebih kampung halaman yang kemudian itu tersebar. Kampung nelayan yang kemudian itu dianggap sebagai instrumen bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi yang bermunculan di daerah-daerah. Kalau ini bisa dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan, bahwa program makan bergizi, soal ketahanan pangan, soal koperasi desa merah putih, yang kita tahu ingin mendekatkan bagaimana ekosistem ekonomi itu muncul di daerah, muncul di desa, maka tentu ini juga akan mendapatkan persepsi secara positif. Karena pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan ekosistem yang ingin dimunculkan di daerah-daerah itu dengan MBG, dengan koperasi desa merah putih, per hari ini belum kelihatan dampak-dampaknya signifikan. Karena bagi saya memasuki tahun kedua dan seterusnya ini, tentu yang paling perlu ditampilkan adalah bagaimana soal program-program populis rakyat, program-program yang diinginkan oleh pemerintah yang menghabiskan dana yang sangat fantastis, itu betul-betul memberdayakan. Nah kalau ini yang terjadi, maka Pak Purbaya bukan hanya soal top dalam persepsi publik, bukan hanya top dalam level persepsi bagaimana mendapatkan trust untuk dijadikan sebagai salah satu idola, rising star dalam percaturan politik, tetapi secara kualitatif mampu mengubah keadaan ekonomi, struktur masyarakat. Jadi kekuasaan itu bukan hanya di daerah tertentu, tapi kemudian juga merata di tempat-tempat yang lainnya, terutama di desa dan di daerah-daerah. Kalau ini yang didapatkan, ya saya kira spotlight yang terkait dengan Pak Purbaya, stamina politiknya akan terjaga. Tapi ingat Mas, kalau ini di luar ekspektasi, sorry itu saya harus kita katakan, mungkin jarum jamnya akan berbalik 160 derajat. Dan itu tidak lagi di atas, mungkin agak sedikit perlahan-perlahan akan mulai ditinggalkan oleh publik. Itu yang saya baca sih sebenarnya. Nah, kalau mau saya tambahkan yang terakhir, saya kira semua pejabat publik menggunakan begitu banyak instrumen, media-media mainstream, media-media personal, termasuk blog-blog pribadi. Kenapa orang seperti Pak Purbaya ataupun nama-nama populer lain itu selalu muncul di survei? Ada sesuatu yang disukai, Mas.
ada yang nyentuh ke hati dan perasaan masyarakat. Saya lihat semua pejabat publik, entah gubernur, bupati, wali kota, menteri, mereka punya tim kok media untuk mengamplifikasi apa yang mereka lakukan. Tapi kenapa ini tidak ditangkap oleh publik? Tidak ada sesuatu yang alamiah. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat apa yang dilakukan itu terkonfirmasi sebagai keinginan publik. Jadi saya tangkap apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya seakan-akan mengafirmasi, mengamini sesuatu yang selama ini memang sedang menjadi concern publik. Yang saya contohkan paling nyata adalah ketika Purbaya ngomong tidak akan bayar hutang WUS pakai APBN, orang suka Mas. Karena sejak awal berdiri ataupun ketika awal-awal proyek ini dilakukan di Indonesia 2016 hingga diresmikan Oktober 2023 yang lalu kan selalu ada pro kontra. Tujuannya adalah supaya tak ada sepeser pun uang negara yang kemudian kepake untuk urusan ini. Disitulah yang saya sebut sebagai trigger bagaimana Pak Menteri Keuangan yang baru ini harus saya sebut sebagai menteri yang seakan-akan menghilangkan jejak manis yang pernah ditinggalkan oleh Sri Mulyani. Harus kita akui kalau bicara tentang Menteri Keuangan, Sri Mulyani kan selama ini nyaris tidak pernah tergantikan. Tapi Pak Purbaya muncul 2 bulan, seakan-akan Bu Sri Mulyani tidak pernah ada di negara ini sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa apa yang dilakukan Purbaya ini sebenarnya alamiah atau misalnya juga orchestrated begitu? Kami akan lanjutkan pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Nah, berbicara soal Purbaya, Mas Adi, apakah Purbaya efek ini bisa bertahan sampai 2029? Kalau saya secara prinsip berharap Pak Purbaya itu membenahi begitu banyak compang-camping sektor fiskal dan keuangan kita. Jadi sekalipun harus berhadapan dengan begitu banyak orang, berbagai pihak, bahwa Purbaya ini melawan begitu banyak orang, sepanjang itu adalah tujuannya untuk memperbaiki tata kelola dan sistem keuangan kita. Saya kira Pak Purbaya merem aja. Yang paling penting tujuannya adalah untuk memperbaiki keuangan dan fiskal kita. Mau head to head dengan menteri yang lain, mau head to head dengan kepala daerah, sepanjang itu adalah untuk perbaikan, saya kira harus oke. Ini adalah modal dasar dari seorang pejabat publik seperti menteri untuk menunjukkan bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang paling utama. Kalaupun toh dapat apresiasi, kalaupun toh approval ratingnya tinggi, mendapatkan persepsi publik, kemudian surveinya tinggi, anggap saja itu sebagai sebuah bonus dari kerja-kerja yang dilakukan. Karena khawatirnya pejabat publik itu yang dilihat pertama kali adalah soal popularitasnya, kerjanya nomor 2. Nah, saya berharap orang seperti Pak Purbaya, karena dari kalangan profesional, bukan dari partai politik, maka kerja yang utama. Yang lain-lain itu adalah bonusnya. Saya kira di situ, Mas. Oke, Mas Den, jika tren survei ini kemudian berlanjut, apakah gaya Purbaya ini bisa diikuti atau akan diikuti oleh banyak tokoh politik? Oke, jadi gaya Pak Purbaya ini kan lebih otentik dan transparan ya, gitu. Jadi masyarakat menyukai pejabat atau pemimpin yang berani menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Karena hampir setengah dari parameter berhasilnya sebuah pemerintahan itu dari transparansi, begitu. Jadi kalau menurut saya model-model seperti yang ditunjukkan Pak Purbaya ini harusnya diikutin oleh bisa di kabinet, kemudian bisa juga dilakukan di di pemerintah daerah seperti itu. Oke. Mas Rizal, apa sih indikatornya supaya semua yang dilakukan Pak Purbaya ini bukan gimmick dan real jadinya? Iya, saya kira Pak Purbaya sudah melakukan tahap pertama yang luar biasa, ya, perbaikan ekspektasi pasar. Yang kedua adalah PR yang kedua adalah bagaimana memberikan dampak terhadap ekonomi yang real kemudian bisa dirasakan oleh publik. Nah, dan juga tentu memperbaiki struktur ekonomi kita. Ya, bagaimana memperbaiki agregat demand atau permintaan yang selama ini menjadi problem, kemudian memperbaiki kinerja dari sektor real, ya, dan bagaimana juga membelanjakan fiskal kita terhadap program-program strategis yang tentu itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi. Dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana pendapatan masyarakat naik. Bahkan yang paling bisa dilihat adalah produk domestik bruto atau PDB nasional kita, penyerapan tenaga kerja, menekan inflasi. Jadi indikator-indikator itu juga menjadi penting. Termasuk saya kira harus perbaiki tax ratio kita. Ya, jadi banyak kebijakan beliau misalnya tidak akan menambah
beban masyarakat dengan pajak gitu ya, baik itu ke konsumen maupun ke produsen. Tapi kan tentu itu akan tanda kutip menurunkan penerimaan negara misalnya gitu ya. Dan itu kan sudah diselesaikan. Apakah dia berani untuk melakukan itu? Beberapa kan akan melakukan itu. Tapi bagaimana inovasi kebijakan fiskal yang akan dilakukan tanpa mengurangi tax ratio gitu. Dan itu ya saya kira yang ditunggu-tunggu oleh ya ekonom juga melihat yang menunggu inovasi-inovasi itu dan capaian-capaian real dari Pak Purbaya begitu ya dengan kebijakan-kebijakan ini saya kira menjadi penting. Kita bisa lihat nanti minggu ini kan TW3 akan keluar begitu ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita apakah akan sama dengan TW2 gitu ya. Dan kita juga akan tunggu lagi TW4 dan itu notabene full dari kebijakan fiskal yang ditetapkan atau juga dilakukan oleh Pak Purbaya. Oke, tadi Mas sempat menyebut manufaktur harus dibenerin sekali di Purbaya ini dalam waktu dekat. Kemudian dalam waktu misalnya sampai kuartal pertama aja tahun depan, Mas, apa yang harus benar-benar diperbaiki dan ini benar-benar pembuktian bahwa Purbaya berhasil? Saya kira Pak Purbaya ada momen karena di triwulan 3 itu agak sulit nyari momen. Ada momen yang bisa mendorong di triwulan 4. Apa tuh, Mas? Tahun baru, Natal gitu ya, dan itu mendorong konsumsi. Dari sisi konsumsi itu sangat strategis Pak Purbaya. Momennya pas ya? Ya, itu sangat strategis. Kalau itu naik, kemudian dipertahankan, kemudian likuiditas yang 200 triliun itu bisa mendorong ya di TW4, kemudian memperbaiki kinerja tidak hanya di sektor keuangan, tapi juga di sektor realnya, investasi juga FDI, kemudian PMDN, ya itu digenjot gitu ya, melewat fiskal ya. Kemudian daerah juga begitu gitu ya. Pelan-pelan bertahan saja di TW1 dengan capaian lebih tinggi dari TW4, itu trigger pertama pertumbuhan ekonomi kita akan tinggi. Baik, Mas Rizal terima kasih, Mas Adi terima kasih, Mas Edi terima kasih. Pembahasannya konsistensi dan pembuktian begitu ya Purbaya. Ya, Desember itu kalau banyak diskon-diskon bagus Mas buat pertumbuhan ekonomi. Oke, Pak Bisa terima kasih telah bersama kami dalam Top Isu. Saya Anggi Asibon mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Kan itu juga yang bisa jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.